Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh, khususnya ketua dan seluruh takmir Masjid Izzul Islam dan seluruh para hadirin muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua selalu diguyur rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesemangatan kita untuk mengikuti pengajian pada malam hari ini. Allah akan memberikan kepada kita istiqomah dan inayah pertolongannya untuk bisa mengamalkan, sehingga kita akan tercatat sebagai orang-orang yang selamat dunia akhirat, orang-orang yang bahagia dunia akhirat, calon-calon penduduk surga, orang-orang yang dijauhkan dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, setidaknya pada malam hari ini ada dua hal penting. Yang pertama, walaupun sudah cukup agak lama, tapi masih dalam bulan Syawal, kita beberapa saat yang lalu telah bersama-sama melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, dilanjutkan dengan Idul Fitri. Mudah-mudahan ibadah puasa kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah, tarawih kita diterima oleh Allah, tadarus kita diterima oleh Allah, zakat dan sedekah kita diterima oleh Allah, seluruh amaliyah kita dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah. Para hadirin, doa ini penting. Kita setelah melakukan ibadah, apapun ibadah yang kita lakukan, kita berdoa mohon kepada Allah supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi ada hal yang lebih penting, para hadirin. Kita tidak cukup hanya berdoa setelah melakukan satu ibadah. Saya yakin kok, bapak-bapak, ibu-ibu semua kepengen ibadahnya diterima. Betul apa enggak? Kepengen ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau orang melakukan ibadah, ibadahnya tidak diterima oleh Allah, rugi. Rugi di dunia dan rugi di alam akhirat. Bahkan tokoh-tokoh tasawuf menggambarkan bahwa orang ibadah itu persis seperti orang menanam. Orang ibadah persis seperti orang menanam. Orang kalau menanam yang diharapkan apa? Aneh. Begitu juga ibadah. Namun yang perlu diperhatikan begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita sekarang masih hidup di dunia, kita menanam. Mungkin kali ini tanaman kita tidak tumbuh, tidak berbuah, tidak panen, betul rugi. Tapi mungkin kita bisa mengulangi, menanam kembali.
kita berusaha kembali. Tapi kalau masalah ibadah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, akidah kita semakin kokoh, kita semua mendapatkan husnul khotimah. Begini para hadirin, kalau ada orang mati dimasukkan ke dalam lubang kubur, yang kubur pulang, orang ini dibanguni oleh malaikat mungkar. Bagaimana coba bayangkan kalau ada seorang yang diberitahu oleh malaikat, Bapak, Ibu, amal Anda, ibadah Anda selama di dunia tidak ada yang diterima. Bagaimana? Teriak apa enggak? Sedih apa enggak? Allah, jangan sampai telinga kita mendengar seperti ini. Ya Pak ya, Bu. Mudah-mudahan telinga kita tidak mendengar seperti ini. Amin. Telinga kita nanti akan mendengar bahwa ibadah kita, amalia kita diterima oleh Allah. Maaf, tadi sudah sama-sama berdoa. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, semua diterima oleh Allah. Tapi apa cukup berdoa saja? Apa ingin tahu? Dan ini kita harus tahu bahwa ibadah kita ini diterima oleh Allah. Walaupun memang secara pasti tidak bisa, tapi laha alama, ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya orang yang ibadahnya diterima oleh Allah. Tanyanya kepada siapa? Bukan kepada kiai, bukan kepada ustaz, tapi tanyanya kepada diri sendiri. Al-Imam Al-Maqdisi, Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau adalah seorang pakar tafsir, seorang pakar hadis. Beliau memberikan satu ajaran. Ini cintanya ulama kepada umat ya Pak. Beliau adalah tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah, mengajarkan kepada kita supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal, supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, tapi kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Beliau mengajarkan kepada kita semua supaya setelah melakukan satu ibadah, apapun ibadah yang kita lakukan, baik itu puasa, baik itu haji, baik itu umroh, baik itu sholat, semuanya harus melihat kepada dirinya sendiri. Bagaimana tanda-tandanya ibadahnya diterima oleh Allah. Satu kaidah mengatakan oleh beliau, al-hasanatu, ini cara menanyakan kepada diri sendiri. Al-hasanatu ba'dal hasanati sawabul hasanah. Ini maaf arti bebasnya ya Bu. Coba diamati betul-betul Pak Bu. Jika seseorang melakukan satu ibadah, setelah melakukan ibadah hidupnya berubah semakin baik, itu tandanya ibadahnya diterima oleh Allah. Sekali lagi, jika ada seseorang melakukan ibadah, apapun bentuk ibadah yang dilakukan, setelah selesai melakukan ibadah itu, kemudian hidupnya semakin, itu tandanya ibadahnya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita berubah semuanya. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita berubah semua. Amin. Ini penting sekali para hadirin. Semua kita harus tanya kepada dirinya sendiri. Adakah perubahan? Adakah kita semakin baik setelah kita melakukan ibadah puasa dan berbagai ibadah? Harus tanya kepada diri kita masing-masing. Sebab kalau orang melakukan ibadah tidak ada perubahan, itu berbahaya. Maaf, ini masalah tauhid, ini masalah keimanan. Allah butuh ibadahnya manusia apa tidak?
Tegas jawabnya. Ya, Allah butuh ibadahnya manusia apa tidak? Allah tidak butuh ibadahnya manusia. Kita sering baca ayatnya bahwa Allah tidak butuh apa-apa. Allahus Somad. Allahus. Apa artinya Allahus Somad? Allah adalah tempat bagi seluruh hambanya membutuhkan sesuatu, dan Allah tidak membutuhkan sesuatu. Allahus Somad. Lihat, katanya ini supaya lebih mantap ya. Hari ini katanya manusia yang hidup hari ini 7 miliar. Kalau 7 miliar semuanya ibadah, Allah tetap maha kaya, tidak akan tambah kaya. Allah tetap maha. 7 miliar manusia seluruh dunia tidak mau ibadah, Allah tidak menjadi miskin. Allah tetap maha. Nah, sekali lagi, Allah butuh ibadahnya manusia apa tidak? Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu mantap menjawabnya. Allah tidak membutuhkan ibadahnya manusia. Tapi mungkin di hati kita tanya, ya Bu, kalau Allah tidak membutuhkan ibadahnya manusia, kok kita diperintah ibadah? Betul apa enggak? Allah tidak butuh ibadahnya manusia, kenapa kita diperintah ibadah? Jawabannya, dari berbagai ayat-ayat Allah, dari berbagai sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW, ialah tujuan utama Allah memerintahkan manusia ibadah agar dengan manusia melakukan ibadah, manusia hidupnya berubah tambah baik. Paham Bu? Saya ulangi lagi ya. Tujuan utama Allah memerintahkan manusia ibadah agar dengan manusia melakukan ibadah, manusia hidupnya berubah tambah baik. Tambah apa? Jadi kita harus berubah, terus berubah. Setelah ibadah harus apa? Berubah. Nanti kalau berubah tambah baik, berubah tambah baik, berubah tambah baik, puncak kebaikan adalah husnul. Semuanya ingin husnul khotimah apa enggak? Kalau ingin husnul khotimah, rubahlah diri kita semakin baik setelah kita melakukan ibadah. Dan Allah akan cinta kepada kita. Allah benci, Allah tidak senang kepada orang yang ibadah, apapun ibadah yang dilakukan, tapi hidupnya gitu aja, tidak senang Allah. Maaf, ini contoh perubahan ya Pak. Dulu senangnya mengumpat, ngerasani, ngomongin orang, dosa apa enggak? Setelah ibadah berhenti, terus senangnya apa? Sholawat Allah. Indah apa enggak? Senangnya zikir kepada Allah. Senangnya la ilaha illallah. Senangnya astagfirullahal. Ini namanya ibadahnya diterima oleh Allah. Puasanya mau, ngomongin orang lain mau. Kira-kira Allah senang apa enggak? Kalau kita bisa mendengar suara Allah, kita akan mendengar, "Hai hambaku, bukan itu yang aku maukan. Yang aku maukan, kamu hambaku melakukan ibadah supaya setelah ibadah hidupnya jangan ngomongin orang lain lagi, jangan bohong lagi, jangan nuduh-nuduh orang lain. Akhlaknya semakin baik. Indah itu iman, indah itu Islam. Harus Pak. Makanya memang ibadah yang memunculkan perubahan dalam kehidupan manusia adalah ibadah yang mempunyai 3 syarat. Ibadah yang memunculkan perubahan dalam kehidupan manusia adalah ibadah yang memenuhi berapa? 3 syarat. Pertama, ilmu. Ibadahnya didasari dengan ilmu. Makanya insya Allah kita semua panjang umur, sehat walafiat,
Kita bisa istiqomah pengajian rutin setiap malam Selasa Kliwon. Nanti saya akan bahas secara tuntas. Kalau tidak salah pernah kita membahas masalah wudu ya. Nanti kita boleh bila perlu diulangi lagi. Kita berbicara masalah wudu, bagaimana wudu yang benar. Kita berbicara masalah syarat rukunnya sholat. Terus supaya wudu kita benar, sholat kita benar. Kalau wudu kita benar, sholat kita benar, puasa kita benar, pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Jadi syaratnya ada berapa? Ini ilmu. Yang kedua apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Iya, ikhlas. Yang kedua, apa itu ikhlas? Kapan-kapan kita bahas secara tuntas supaya kita kenal tentang ikhlas. Yang penting kita ngerti dulu sekarang. Ya, ilmu. Yang kedua apa? Ikhlas. Yang ketiga khusyuk. Yang ketiga apa? Khusyuk. Kalau ibadah didasari tiga ini, ilmu saja tidak cukup, ikhlas saja tidak cukup, harus ada ilmu. Ilmu dan ikhlas tidak cukup, harus ada khusyuk. Sempurna ibadah dan kita akan berubah. Para hadirin, saya tadi mengatakan ada dua hal penting. Yang pertama ini, ya, kita setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri, harus menanyakan kepada diri kita, insya Allah kita semuanya hidupnya berubah, amin. Ibadah kita semua diterima oleh Allah. Kemudian ada tradisi umat Islam Indonesia, ya, namanya halal. Tujuannya apa halal bihalal? Sebab dosa itu ada dua. Ada dosa antara manusia dengan Allah, ada dosa antara manusia dengan manusia. Dosa antara manusia dengan Allah, dengan kita melakukan ibadah puasa, dosanya semua diampuni oleh Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan kita setelah hari raya Idul Fitri bagaikan bayi yang baru suci bersih. Tinggal bagaimana dosa antara manusia dengan manusia. Dosa antara manusia dengan manusia. Ya. Bagaimana caranya? Kita saling memaafkan. Mudah-mudahan kita saling memaafkan ya Pak ya. Jadi dosa antara manusia dengan Allah sudah beres. Kita saling memaafkan. Dosa antara manusia dengan manusia beres. Hidup akan indah. Hidup akan semangat ibadah kepada Allah. Kenapa kok ngomong dosa? Sebab dosa itu beban. Dosa itu menjadikan kita malas ibadah. Tapi kalau kita sudah diampuni oleh Allah, sesama manusia saling memaafkan, insya Allah kita semuanya akan ringan ibadahnya. Amin. Dan maaf, kira-kira siapa sih orang yang beriman kepada Allah yang tidak ingin masuk surga? Semuanya ingin masuk surga kan? Ingin apa enggak? Nah, mudah-mudahan kita semua calon-calon. Maaf Pak, dosa antara manusia dengan Allah ringan. Kita sekarang ini hadir pengajian, pulang dosanya sudah diampuni semuanya. Pulang bawa pahala setumpuk. Ya, itu pernyataan Rasulullah. Alhamdulillah. Tapi dosa antar manusia kalau sekarang tidak saling memaafkan, nanti di hari kiamat akan dituntut. Ngomong dituntut serem apa enggak? Menakutkan ya Bu. Di dunia kalau mau dituntut gemeter, apalagi dituntut di alam. Kita mau enggak dituntut di akhirat? Kalau tidak mau, saling memaafkan. Kemudian ini yang luar biasa pentingnya. Setelah saling memaafkan, kendalikan diri kita, jangan mudah melakukan kesalahan kepada orang lain. Walaupun manusia mahalul khata' wan nisyan, tempatnya lupa dan tempatnya salah, tapi diminimalkan. Ini mumpung ngomong ini Pak Bu,
Ini perlunya kita ngaji ya. Kita semua ngaji kan karena kepingin ngerti ya. Kita ngaji kepingin selamat dunia. Kalau ngaji nggak selamat rugi. Semua badan kita bisa menimbulkan dosa. Otak bisa menimbulkan dosa, mata bisa menimbulkan dosa, telinga bisa menimbulkan dosa, tapi sumber segala dosa letaknya di sini. Di mana? Lisan. Letaknya di mana? Allah. Pengen masuk surga? Pengen? Dengarkan, saya mau menyampaikan satu kisah. Kisah yang indah. Kisah terjadi di zaman Rasulullah. Yang cerita Rasulullah. Pokoknya kalau ngomong surga indah ya. Ingin sekali kita masuk surga. Alangkah indahnya kalau nanti kita di hari kiamat ketemu ya Bu. Bareng-bareng masuk surga. Indah. Mudah-mudahan kalau malam Selasa Kliwon ketemu, insya Allah hari kiamat ketemu. Bareng-bareng ngadep Rasulullah. Mohon syafaat. Bareng-bareng masuk surga. Tapi ingat ini, coba dengarkan. Al-Imam Al-Maqdisi, seorang pakar hadis, dalam kitabnya Masaibul Insan menceritakan, satu saat Rasulullah seperti ini, pengajian, masjid penuh seperti ini, ribuan orang. Tiba-tiba Rasulullah sedang menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Tiba-tiba Rasulullah menundukkan kepala, diam gini. Sahabat pada bertanya, kenapa Rasulullah diam? Tidak begitu lama, Rasulullah mengangkat kepala. Kemudian memberi informasi ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan, hai para sahabat, saya di ila hadzal masjid rajulun huwa min ahlil jannah. Allah. Kata Rasulullah, para sahabat, ada orang baru keluar dari rumahnya. Sekarang dia lagi berjalan menuju masjid. Orangnya masih hidup, tapi namanya sudah didaftar di surga. Allah. Pengen daftar enggak? Sudah siap berapa? Dengarkan kalau pengen daftar. Ini intinya ngaji ya Bu ya. Supaya daftar mencalonkan diri jadi penduduk surga. Sahabat pun menunggu Pak. Siapa gerangan orang yang untung muncul dari lisan yang mulia, lisannya Rasulullah. Dia orangnya masih hidup, namanya sudah dicatat, didaftar di surga. Begitu untung. Tidak begitu lama datang orangnya Pak. Assalamualaikum. Satu masjid menjawab semua, waalaikumsalam. Malah ada yang menuding, oh itu kan tetanggaku. Diam-diam dia orang hebat, masih hidup, namanya sudah didaftar di surga. Makanya orang tidak boleh merendahkan orang lain ya. Tidak boleh. Kadang-kadang orang yang kelihatannya rendah, tapi tinggi kedudukannya di sisi Allah. Orang jangan merasakan dia yang paling hebat, dia yang paling ahli ibadah, dia yang paling banyak berzikir. Jangan. Ya, kita saling hormat, menghormati. Datang orangnya yang ditunjuk oleh Rasulullah, orangnya masih hidup, namanya sudah didaftar di surga. Namanya sahabat Abdullah bin Salam. Namanya sahabat? Sahabat Abdullah bin Salam. Mudah-mudahan kita hafal namanya, terbawa di daftar. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, didengarkan kisahnya betul-betul ya. Nanti di rumah cerita sama anak cucu. Anak cucunya bapak-bapak, ibu-ibu udah dengar cerita ini. Sebab tidak ada sinetron Abdullah bin Salam, tidak ada. Di TV tidak ada. Adanya di Islam. Ya. Subhanallah. Namanya Abdullah bin Salam. Ini pengumuman ini disampaikan oleh Rasulullah 3 kali. Penasaran para sahabat. Ketika selesai majelis, Abdullah bin Salam pulang. Ini sebelah selatan rumahnya Abdullah bin Salam, ini sebelah utara rumahnya Ibnu Mas'ud. Rumahnya siapa?
Ketika Abdullah bin Salam pulang, Ibnu Mas'ud tidak pulang ke utara, tapi Ibnu Mas'ud ikut ke selatan. Silaturahmi ke Abdullah bin Salam. Ibnu Mas'ud mengatakan, Abdullah bin Salam, aku tetanggamu, depanmu, rumahnya, aku mau silaturahmi. Oh ya, monggo, silakan. Setelah silaturahmi, tetangga rumahnya depannya bermalam 3 hari 3 malam. Tetangga bermalam 3 hari 3. Untuk apa Ibnu Mas'ud bermalam di Abdullah bin Salam 3 hari 3 malam? Ingin mengadakan penelitian, kepengin supaya dirinya didaftar di surga seperti sahabat Abdullah bin. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen daftar? Harusnya nginep 3 hari 3 malam kayak ini, Mas. Ya, tapi sekarang kita pakai jalan pintas. Langsung kita akan mendengar. Setelah bermalam 3 hari 3 malam, Ibnu Mas'ud mau pulang, ngomong sama Sahibul Bait. Ibnu Mas'ud mengatakan, Abdullah bin Salam, aku bermalam di sini bukan karena aku di rumah lagi tidak ada yang dimakan. Aku bermalam di sini bukan karena di rumah sedang cekcok, tidak. Tapi aku bermalam di sini 3 malam untuk meneliti, sebab 3 hari yang lalu aku mendengar informasi dari Rasulullah, ada orang yang sedang jalan kaki menuju masjid. Dia adalah namanya sudah didaftar di surga, dan yang datang engkau. Aku ingin mengadakan penelitian supaya aku ingin didaftar. Tapi nyatanya, nyatanya kata Ibnu Mas'ud, aku amati kalau masalah kewajiban ya dilakukan, tidak ditinggalkan. Tapi kalau masalah sunnah, ternyata aku, kata Ibnu Mas'ud, dengan engkau Ibnu Salam, Abdullah bin Salam yang didaftar namanya di surga, nyatanya sunnahnya banyak aku. Setiap malam Abdullah bin Salam sholat tahajud paling 2 rakaat. Kata Ibnu Mas'ud, aku 10 rakaat. Abdullah bin Salam setelah tahajud baca Quran paling 1 halaman. Aku 3 juz. Tadi pagi sholat duha Abdullah bin Salam 2 rakaat. Aku 8 rakaat. Bisanya yang didaftar Abdullah bin Salam, tidak aku yang lebih banyak sunnahnya. Apa sebabnya? Dengarkan Pak Bu. Kalau kita mau daftar, kata Abdullah bin Salam, betul, kewajiban harus dilakukan, terutama sholat 5 sunnah semampunya kita lakukan. Jangan sampai meninggalkan sunnah. Tapi rahasia yang menjadikan aku didaftar namanya di surga, karena aku menjaga 2 hal. Menjaga apa? Pertama, menjaga lisan. Pertama menjaga apa? Iya, pertama menjaga lisan. Ini kata Abdullah bin Salam, lisanku tidak pernah membicarakan orang lain, tidak pernah mengumpat. Lisanku tidak pernah bohong. Lisanku tidak mau nuduh-nuduh orang lain. Lisanku tidak mau bikin fitnah, mengadu domba. Lisanku senangnya bertasbih subhanallah. Lisanku senangnya bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi sumbernya di mana tuh? Yang kedua apa? Aku selalu menjaga hati. Menjaga apa? Aku tidak mau suudzon kepada orang lain. Ini Pak. Makanya Al-Imam Ibnu Majah pernah meriwayatkan, husnudzon min afdholil ibadah. Sangka baik kepada orang lain adalah ibadah yang afdol. Jadi kita harus nyangka baik kepada orang lain. Waspada harus, tapi jangan sampai suudzon. Kira-kira pengen daftar apa enggak? Ini kan malam Selasa ya Pak. Ini kalau Abdullah bin Salam mau tidur malam Selasa, tidak langsung menempelkan kepala ke bantalnya, tidak. Tapi dipikir, aku mulai bangun tidur hari Senin tadi, sampai sekarang mau tidur malam Selasa, sejak pagi
Aku pernah nggak bicarakan orang lain? Aku pernah nggak nyinggung orang lain? Aku pernah nggak bohongi orang lain? Ini diperhitungkan mau tidur. Setelah itu membaca Astaghfirullah lil muslimina wal muslimat. Astaghfirullah lil muslimina wal muslimat. Astaghfirullah lil muslimina wal muslimat 27 kali. Tidak tidur malaikat baca. Ya Allah, ampunilah saudara-saudaraku, orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Ampunilah mereka ya Allah, yang dimohonkan ampun muslimin wal muslimat seluruh dunia. Allah mendapatkan pahala berapa? Dalam riwayat lain Nabi pernah mengatakan, umatku yang secara rutin setiap hari, bebas waktunya, pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh, setiap hari membaca Astaghfirullah lil muslimina wal muslimat. Astaghfirullah lil muslimina wal muslimat. Astaghfirullah lil muslimina wal muslimat. Berapa kali? Apa kata Nabi? Umatku yang rutin setiap hari membaca ini, umatku yang kalau berdoa mustajabud dakwah, doanya akan diterima oleh Allah. Ini Pak, di antara sedikit kita berbicara tentang halal, karena kita baru saja melaksanakan ibadah puasa berhari raya Idul Fitri. Para hadirin, tadi saya mengatakan ada dua hal penting malam hari ini. Ini yang pertama. Yang kedua, baru kemarin kita bangsa Indonesia mengadakan tasyakur, bersyukur kepada Allah, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69. Baru kemarin hari Ahad 17 Agustus. Ya. Berarti bangsa Indonesia sudah merdeka berapa tahun? 69 tahun. Begini para hadirin, merdeka itu nikmat apa enggak? Kalau sekarang kita belum merdeka, bisa enggak ngaji seperti ini? Tidak bisa. Masih dijajah kita. Nah, ini yang perlu kita ketahui, seperti apa yang ada di sini ya. Nah, itu semuanya nanti dipelajari ya. Kita ini diciptakan oleh Allah dari dua unsur. Kita diciptakan oleh Allah dari dua unsur. Ada unsur jasadiyah, ada unsur rohaniyah. Ya. Ada unsur jasadiyah, ada unsur rohaniyah. Ya. Ini para hadirin. Secara jasadiah kita bangsa Indonesia sudah 69 tahun merdeka, lepas dari penjajahan. Pertanyaannya sekarang, apakah rohaniah kita sudah merdeka? Ini pertanyaan. Saya malah mengingatkan umat, setiap datang 17 Agustus, saya berbicara di mana saja, saya mengingatkan umat, alhamdulillah bangsa Indonesia, syukur 69 tahun telah merdeka, tapi itu baru jasad. Yang perlu dipertanyakan, sudahkah rohaniah kita merdeka? Ini yang perlu dipertanyakan. Ya Pak ya, Bu? Nah, ternyata Pak, luar biasa. Shallu ala Nabi. Dulu yang menjajah bangsa Indonesia dua, Belanda dengan apa? Jepang. Belanda dengan Jepang. Terlalu lama ini bangsa Indonesia dijajah. 350 Allah. 350 tahun kita dijajah. Alhamdulillah kita merdeka. Ya. Yang menjajah dua, Belanda dan ternyata
dalam jiwa kita, dalam rohani kita ada penjajah. Ada apa? Penjajahnya dua juga. Penjajahnya berapa? Pertama setan. Pertama apa? Yang kedua hawa nafsu. Allah. Mari bersama-sama malam hari ini kita pelajari ya Pak ya, supaya kita bisa merdeka jiwa kita. Amin. Iya. Sebab Pak, saya menganjurkan di pesantren malah ya, ini ya Pak, menganjurkan artinya itu kan ada namanya lagu wajib Indonesia Raya ya. Itu yang ngarang siapa sih? Yang ngarang orang yang beriman loh Pak. Namanya Wage Rudolf Supratman. Coba baca. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Yang didahulukan apa itu? Jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Coba. Jadi harus dibangun itu jiwa dulu. Kalau yang dibangun raga dulu, jiwa dikesampingkan, Indonesia gambarannya seperti rumah sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah lihat rumah sakit? Pernah lihat? Kalau kita mau masuk rumah sakit dipandang dari luar indah apa enggak? Rumah sakit dipandang dari luar indah apa enggak? Tapi di dalamnya isinya apa? Orang sakit, orang nangis, ya, orang meringik. Itu rumah sakit. Kelihatan dari luar indah, tapi dalamnya isinya penyakit. Na'udzubillah. Itu kalau yang dibangun raganya top, tapi jiwanya tidak dibangun. Saya malah ingin menghimbau kepada aparat-aparat pemerintah. Kenapa ISIS masuk? Kenapa aliran-aliran sesat masuk? Karena yang difokuskan oleh pemerintah Indonesia hanya membangun fisik, kurang diperhatikan membangun jiwa. Kalau terus seperti ini, hancur Indonesia. Na'udzubillah. Kita cinta kepada negara kita. Wajib apa enggak? Wajib. Wajib kita. Karena kita cinta kepada negara kita, kita memberi nasihat, masukkan kepada pemangku negara supaya dalam mengelola negara jangan hanya difokuskan pembangunan secara fisik, jangan lupa pembangunan secara mental. Allah, mengerikan Pak. Wallahu a'lam nanti pemerintah kita yang akan datang. Apakah akan memperhatikan masalah ini? Ya, apa tidak? Wallahu a'lam. Iya. Pokoknya umat Islam, terutama kita warga ahli sunnah wal jamaah, harus siap terus menambah ilmu, harus siap selalu berdoa kepada Allah, mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita merdeka jiwanya dan merdeka badannya. Kembali kita Pak, begini Pak, ya. Penjajah jiwa kita ada berapa? Pertama setan. Ngomong setan, kita kalau ngomong setan agak ngeri ya. Tapi Allah memberitahu, lihat gitu, lihat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 76. Allah memberitahu kepada kita, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tipu daya setan itu apa? Lemah tipu daya setan. Ya. Terus bagaimana kita cara menghadapi setan? Ada dua hal penting untuk menghadapi setan. Pertama, selalu ingat kepada Allah. Lisan kita digerakkan untuk selalu berzikir. Keliru kalau ada orang ngomong istighosah bid'ah. Allah. Baca dulu ayatnya. Baca dulu anjuran Nabi Muhammad. Ya. Coba begini Pak Bu. Begini. Kalau kita ngomong setan, setan lihat kita tidak lihat setan. Setan tidak punya capek, kita punya capek. Kita tidur, setan tidak tidur.
Ya, setan tidak tidur. Kita pikirannya macam-macam, tiap hari setan hanya memikirkan kita. Ngeri apa enggak? Ngeri. Ada seorang syekh yang menceritakan begini kepada murid-muridnya. Murid itu mengatakan, kalau begitu hidup repot ya syekh. Setan merongrong kita terus, setan menerkam kita terus, setannya melihat kita, kita tidak melihat setan. Kita tidur, setan tidak tidur. Kita capek, setan tidak capek. Berarti hidup repot. Kata syekh itu, dengarkan. Kebenaran syekh mengadakan pertemuan di ruangan seperti ini, tapi pintunya hanya satu. Pintunya hanya satu. Di depan sana. Kata syekh, begini, saya mau tanya. Kalau sekarang ini pertemuan sudah selesai, berarti kita kan pulang ya. Tapi pintunya hanya satu di timur. Ketika kita akan pulang, di pintu sana ada anjing serem. Kukunya panjang, matanya merah, besar luar biasa. Bagaimana kita supaya bisa selamat keluar dari pintu, tidak diterkam oleh anjing? Bagaimana kira-kira? Ya, ada ibu-ibu yang ngomong, dikasih tulang. Ya, itu kan kalau anjing ketanggungan, dikasih tulang lius. Ini anjingnya anjing luar biasa, dikasih tulang tangan kita dimakan sekalian. Kata orang Jati Barang, dodok pura-pura ambil batu, itu anjing Jati Barang. Ini anjing ini kita dodok, terekam sekalian. Akhirnya murid-muridnya tambah bingung. Terus bagaimana syekh? Gampang. Makanya perlu ngaji. Nggak usah ngasih tulang, nggak usah ambil batu, tenang saja. Panggil saja yang punya anjing. Beres apa enggak? Beres apa enggak? Bapak Bulan, ini anjingnya bapak betul. Tolong ya pegangi, aku mau lewat. Selamat enggak? Kita nggak usah mikir setan, Pak. Nggak usah mikir setan. Panggil saja yang menciptakan setan. Siapa yang menciptakan setan? Cara panggilnya bagaimana? Kita ngumpul istighosa tadi, zikir. Kita baca la ilaha illallah. Kita baca kita baca sholawat. Setannya lari terbirit-birit, Pak. Enak jadi ahli sunnah wal jamaah ya, Pak ya. Nggak usah pikirin setan. Buat apa pikirin setan? Panggil saja yang menciptakan setan. Panggil saja. Pokoknya kalau kita rajin berzikir, Allah maj'alna minadz zakirin. Mudah-mudahan kita orang-orang yang selalu berzikir. Saya malah kapan-kapan kepengin mengupas tuntas tentang zikir. Sedang saya persiapkan ya Pak ya. Begitu dahsyat zikir Pak. Iya. Yang penting kita rajin-rajin berzikir. Kemudian lihat itu ayat yang berapa ya? Ya. Dari surat Al-Hijr ayat 40. Surat Al-Hijr ayat 40. Allah menceritakan dalam Al-Quran, setan ini memberitahu kepada Allah, ya Allah, semua hamba-Mu akan aku goda, kecuali ada satu ya Allah yang aku tidak bisa menggoda. Siapa itu? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas. Yang apa? Yang ikhlas, setan angkat tangan. Aku tidak mampu menggoda. Jadi kalau kita ingin selamat dari setan, tempuh dua macam. Banyak usaha menjadi orang ikhlas. Ini penjajahan yang pertama, selesai. Ada penjajahan yang lebih dahsyat dari setan. Namanya hawa nafsu. Namanya apa? Lihat itu, riwayat Tirmidzi. Imam Tirmidzi dalam hadis yang sahih meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengatakan, ada aduwika nafsukan lagi baina jambe. Musuhmu yang paling hebat adalah hawa nafsu yang ada di dalam badan kita. Bahkan
ceritakan, an-nafsu ahbatu min satina syaitan. Hawa nafsu lebih jahat daripada 70 setan. Allah. Hawa nafsu lebih jahat daripada 70 setan. Bagaimana caranya? Lihat Pak. Caranya kita supaya bisa mengendalikan nafsu kita. Hawa nafsu itu tidak boleh dimatikan, tapi dikendalikan, diarahkan. Kalau orang hawa nafsunya mati, wah tidak normal. Hawa nafsu jangan dimatikan, tapi hawa nafsu diarahkan, hawa nafsu dikendalikan. Makanya sengaja saya memberikan kitab ini pada malam hari ini supaya nanti dipelajari oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Lihat itu, seorang pakar tafsir Al-Imam As-Sawi mengatakan setiap manusia mempunyai satu hawa nafsu. Setiap manusia mempunyai satu hawa, tapi hawa nafsu mempunyai 3 sifat. Hawa nafsu mempunyai berapa? Ini harus kita kenal Pak. Sebab yang kenal hanya diri kita sendiri. Jadi setiap orang mempunyai hawa nafsu satu, tapi hawa nafsu punya 3 sifat. Iya. Sifatnya hawa nafsu yang pertama sifatnya adalah seperti Allah ceritakan dalam surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu selalu mengajak pada perbuatan yang tidak baik. Ini harus kenal kita. Yang tahu hanya dirinya sendiri. Iya. Jadi hawa nafsu itu selalu mengajak pada perbuatan yang tidak baik. Bagaimana kita menghadapi hawa nafsu seperti ini? Kita harus berjuang. Jangan diikuti. Bila perlu kita melakukan silangnya. Maaf, kalau hawa nafsu kita mengajak ke timur, kita harus ke barat. Hawa nafsu kita mengajak ke utara, kita ke selatan. Perjuangan melawan ammaratun bisu tidak cukup 1 tahun 2 tahun. Banyak orang-orang yang menceritakan berjuang melawan hawa nafsu ammaratun bisu membutuhkan waktu yang berpuluh-puluh tahun. Ini namanya perjuangan. Dalam hadis Bukhari Muslim kan Rasulullah pernah cerita. Rasulullah perang, yang mati banyak, yang luka-luka banyak, yang ditahan banyak para sahabat. Di jalanan, sahabat pada mengatakan, tidak ada perang yang lebih besar dari ini. Rasulullah mengatakan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perjuangan kecil menuju perjuangan besar. Sahabat pada berteriak, ya Rasulullah, ini perang ini dianggap kecil, yang mati banyak, yang luka-luka banyak, yang ditahan banyak. Apa itu peperangan yang besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jihadul akbar huwa jihadun nafs. Perang yang besar, perjuangan yang besar adalah berjuang melawan hawa nafsu. Nah, begini Pak, kalau kita perangi terus kita perangi yang ammaratun bisu, nanti akan berubah sifatnya hawa nafsu menjadi lawwamah. Menjadi apa? Itu lihat dalam surat Al-Qiyamah ayat berapa? Ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesal. Yang ngerti perubahan dari ammaratun bisu menjadi lawwamah, yang ngerti bukan orang lain, yang ngerti dirinya sendiri. Tandanya bagaimana? Ini perlu diperhatikan. Kalau ammaratun bisu ngejak pada perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau lawwamah mengkritik kita kalau kita tidak melakukan perbuatan yang baik. Contohnya begini, tetangganya pada ngaji. Tetangganya pada apa? Ngaji. Ini ada orang nggak mau berangkat ngaji. Akhirnya nafsunya ngomong, kenapa sih kamu udah ngaji? Kan semuanya pada ngaji. Ini harus dituruti. Kalau yang amarah tadi
jelek harus dimusuhi, harus diperangi. Tapi kalau sudah mengkritik, kenapa kamu tidak melakukan itu? Harus diikuti. Maaf, satu contoh Pak. Rumahnya sih dekat masjid, dengar suara azan, tapi tidak pernah sholat jamaah. Sholat sih sholat, tapi tidak sholat jamaah. Satu saat hawa nafsunya lawama mengatakan, kenapa sih kamu tidak sholat jamaah? Yang lain kan jamaah, pahalanya kan banyak. Ini harus dituruti, sholat jamaah. Ketika sholat jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang. Lama-lama lawama ngomong, kenapa sih kamu salam langsung pulang? Lainnya kan berzikir. Ikuti ini, ya, berzikir, habis zikir pulang. Lama-lama lawama ngomong lagi, kenapa sih habis zikir pulang? Lainnya kan sholat sunat. Ya, ikuti ini sholat sunat. Kalau sudah diikuti seperti ini, akan menuju puncaknya hawa nafsu, yaitu nafsul mutmainnah. Dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jangan sampai kita datang ajalnya, kita belum bisa hawa nafsu kita menjadi mutmainnah. Jangan sampai. Sebab tidak ada panggilan dari Allah kecuali nafsul mutmainnah. Tidak ada ayatnya ya ayyuhan nafsul ammarah, tidak ada. Ya ayyuhan nafsul lawamah, tidak ada. Adanya hanya apa? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Iya, nafsul mutmainnah itu seperti apa? Yang tenang ibadah. Orang sibuk macam-macam, tenang. Orang rame-rame macam-macam, tenang ibadah. Ini namanya nafsul mutmainnah. Ibadahnya khusyuk, ibadahnya ikhlas. Bayangkan Pak, ini ada satu tafsiran. Kalau orang nanti mati dimasukkan ke dalam lubang kubur, yang kubur pulang dibangun oleh mungkar nakir, akan ditanya man rabbuka dan lain sebagainya. Karena matinya sudah mendapatkan nafsul mutmainnah, Allah akan memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mungkar nakir, ini bukan urusan kamu, ini urusanku, kata Allah. Dipanggil orang ini, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo, mari. Indah apa enggak? Indah. Diajak oleh Allah, disambut oleh Allah. Allah mengatakan, wadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Berarti ada manusia yang tidak dimasukkan ke dalam golongan hambanya Allah, karena nafsunya amarah terus. Kalau nafsunya amarah terus, belum merdeka. Kalau lawamah, separuh merdeka. Kalau mutmainnah, mutlak merdeka. Allah, nikmat apa enggak? Kita harus berjuang supaya nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah. Setelah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, puncaknya ini. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Kita semua mendapatkan nafsul mutmainnah. Dua hal penting pada malam hari ini telah kita selesaikan. Pertama adalah tadi menyinggung sedikit tentang setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, halal. Tadi ingat ya kisahnya sahabat Abdullah bin jaga lisan, jaga hati. Astagfirullah lil muslimina wal muslimin. Yang kedua, setelah kita bersyukur jasad kita 69 tahun merdeka, merdekakan jiwa kita dengan mengenal hawa nafsu. Berjuang melawan amarah, ikuti lawamah, akan mendapatkan amin ya rabbal alamin. Insyaallah ketemu lagi pada malam Selasa Kliwon yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.